Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Tidak lupa kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Selanjutnya, Ibu ingatkan kembali, kalian harus tetap semangat untuk pembelajaran jarak jauh dan taati protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh kerjasama antar ruang terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan negara-negara ASEAN. Kerjasama antar negara selalu berpengaruh bagi tiap-tiap negara yang terlibat. Begitu juga dengan kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN. Kerjasama tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara, dan adapun pengaruh kerjasama negara-negara ASEAN sebagai berikut. Pertama, yaitu bidang ekonomi. Sebagai upaya memajukan perekonomian ASEAN, negara-negara ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal yang dinamakan dengan MIA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pemberlakuan MIA menandai era perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Penguatan ekonomi regional diharapkan dapat meningkatkan daya saing antara negara-negara ASEAN. Dan pemberlakuan MIA menunjukkan aliran barang jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal di negara-negara ASEAN. Dan terkait pembentukan MIA ini, pemerintah harus meningkatkan daya saing sektor tenaga kerja, kualitas barang dan atau jasa, dan sektor infrastruktur serta sektor industri. Berikutnya bidang sosial. Kehidupan sosial di kawasan Asia Tenggara berlangsung dinamis. Pada awalnya, masyarakat Asia Tenggara hidup berdampingan dalam perbedaan. Dan pada perkembangannya, kadang muncul pertentangan karena perbedaan kepentingan. Akibat pertentangan ini, muncul berbagai masalah kemanusiaan karena interaksi sosial masih dipengaruhi sekat kepentingan. Sebagai contoh, pada suatu ketika konflik terjadi di Myanmar menyebabkan ribuan penduduknya mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, juga Indonesia. Pengungsi berlayar dengan perahu menuju negara tujuan. Itulah sebabnya para pengungsi ini dikenal sebagai manusia perahu. Atas dasar kemanusiaan, ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya menerima para pengungsi. Migrasi ini dapat mempengaruhi dinamika jumlah penduduk baik negara asal maupun negara tujuan. Selain itu, keberadaan para pengungsi menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati. Berikutnya di bidang budaya. Budaya merupakan faktor penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak kegiatan budaya yang dilakukan negara-negara ASEAN, dan kegiatan tersebut antara lain ada Festival Budaya ASEAN, membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, membentuk jaringan kota kuno ASEAN, dan industri musik. Kerjasama di bidang budaya dapat menyebabkan akulturasi budaya serta menumbuhkan nilai-nilai positif. Berikutnya, bidang politik. Perubahan dan interaksi antar ruang juga mempengaruhi kondisi politik baik antar masyarakat maupun antar negara di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas kawasan akan terganggu jika muncul konflik antar masyarakat atau antar negara di Asia Tenggara. Konflik yang menjadi sorotan antara lain sengketa perbatasan wilayah
dan pekerja migran. Ini sering terjadi dan Indonesia juga sering terlibat atau sering terkendala oleh konflik-konflik tersebut, masa perbatasan dan pekerja migran. Berikutnya yaitu bidang pendidikan. Pendidikan sebagai unsur penting dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Dilihat dari kualitasnya, tingkat pendidikan di Asia Tenggara tidak merata. Kondisi ini menjadi hambatan terbesar sekaligus tantangan bagi ASEAN. Padahal kualitas pendidikan yang tinggi akan menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Terkait masalah ini, setiap negara-negara ASEAN berupaya meningkatkan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia berkompeten tersebut. Demikianlah pembahasan sedikit mengenai pengaruh kerjasama antar ruang terhadap kondisi negara-negara Asia Tenggara. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa menambah pengetahuan kalian dan bermanfaat bagi hidup kalian. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.